Saya langsung akan memulai saja mengapa PPDB itu dianggap gagal di dalam melaksanakan konsep penerimaan siswa baru selama 2 tahun terakhir ini. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan semua. Pertama, niat awalnya adalah menghilangkan sekolah favorit. Niat awalnya. Dengan adanya sekolah favorit, dulu semua orang berbondong-bondong menuju ke sekolah favorit. Maka dibuatlah konsep yang namanya PPDB. Niat awalnya itu adalah memberikan kesempatan agar orang yang berada di wilayah itu juga bisa menempati sekolah negara. Masalahnya adalah yang belum diselesaikan oleh negara, jumlah sekolah. Jadi kalau kita berbicara kenapa PPDB ini masih terjadi terus-menerus, karena jumlah sekolah jenjang pendidikan tidak sama dengan output daripada siswa di jenjang sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara SD, outputnya katakanlah misalnya 5 juta siswa, SMP hanya sanggup menampung mungkin hanya 3 juta siswa. Maka ada 2 juta lainnya yang akhirnya boleh dikatakan belum tentu mendapat sekolah atau akhirnya lari kepada yang namanya mungkin sekolah masyarakat dan sebagainya. Demikian juga SMP menuju kepada SMA, jumlah sekolahnya kurang. Nah, tentu isu ini mau tidak mau harus dipecahkan, karena kalau tidak mau pakai konsep apapun yang namanya zonasi lah ini itu, selama jumlah siswanya masih lebih banyak daripada jumlah siswa lulusan lebih banyak daripada yang bisa ditampung, ini masih akan terjadi. Nah, kami DPR tahun 2023 telah meminta pemerintah, kami berikan opsi pertama pada saat kita panjat PPDB, opsinya adalah harus melakukan satgas pengawasan PPDB, melibatkan ombudsman, melibatkan pemerintah daerah, Kemendikbud dan segalanya untuk terkait dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ini sudah dilakukan. Opsi yang kedua adalah jika PPDB ini ternyata lebih banyak penyimpangannya, maka harus mengganti formula baru untuk sistem penerimaan. Ada opsi kembali kepada tes sekolah. Tetapi itu pun tidak akan menjawab permasalahan bahwa masih banyak orang yang ingin mengejar sekolah-sekolah favorit. Walaupun saat ini sudah dizonasikan, tapi realitanya sekolah favorit masih tetap jadi sasaran daripada tentunya daripada siswa atau orang tua. Nah, ini kita harus pahami. Kalau saja selama ini masih dianggap terjadi sekolah favorit, ini tandanya ketidakmampuan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ada Kemendikbud dan ada pemerintah daerah. Karena jenjang SD, SMP, SMA itu adanya di pemerintah daerah. Ketidakmampuan untuk membuat sekolah lain menjadi favorit. Karena yang favorit terpaling hanya 1, 2, 3. Sementara yang lainnya itu tidak, katakanlah tidak favorit. Apa sih yang disebut favorit atau tidak favorit? Itu banyak. Salah satunya ada sarana-prasarana, akses gurunya, lalu kemudian juga ruang belajar dan lain-lain, lapangan. Itulah yang kemudian akhirnya dikatakan masuk sekolah ini akan lebih nyaman, akan lebih baik, dan menjadi unggulan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ini yang terjadi. Padahal harapannya adalah dengan sistem PPDB dan zonasi ini, sekolah-sekolah lain di-upgrade supaya kualitasnya sama dengan sekolah favorit tersebut. Sehingga sekolah lain pun juga menjadi tujuan daripada siswa-siswa. Solusi kedua juga adalah bagaimana caranya menggerakkan sekolah-sekolah swasta agar menjadi sama kualitasnya dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, mungkin saat ini PPDB itu ramai di sekolah negeri. Di sekolah swasta, kami sering mendapatkan sekolah swasta datang yang mengatakan kami kekurangan murid karena semua larinya ke negeri. Ini juga sama terjadi dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri saat ini sudah banyak berubah menjadi seperti perguruan yang mengambil semua siswa. Ada perguruan tinggi negeri yang jumlah siswanya mencapai 60.000, 40.000 mahasiswanya ya. Sementara sekolah-sekolah swasta mulai declining, mulai turun, bahkan
perguruan tinggi swasta sudah banyak yang siswanya mungkin di 200, 300. Nah, ketimpangan antara swasta dan negeri ini pun harus kita perbaiki. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira solusi apa yang dilakukan? Menurut saya, selama negara belum menambah sekolah-sekolah baru atau bekerja sama dengan swasta menjadikan daya tampung, maka jenis PPDB ini atau zonasi apapun namanya masih akan terpulang. Jadi ini adalah tugas negara bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan private sector untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah. Yang kedua, larinya kepada pembiayaan pendidikan lagi. Kita kami sedang melakukan pajak pembiayaan pendidikan. Dari 20% anggaran, bagaimana Bapak Ibu tahu, itu tidak semuanya dikelola oleh Kemendikbud. Dari 665 triliun, hanya sekitar 90 triliun yang dikelola oleh Kemendikbud. Yang lainnya, hampir 300 triliun lebih turunnya ke daerah dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menambah sekolah, tapi outputnya kita tidak pernah tahu. Nambah nggak sekolahnya? Apakah output dari 300 triliun lebih yang diturunkan ke daerah menjadikan angka lama sekolah kita naik atau tidak? Nah, itu kita juga belum tahu karena belum diaudit atau unaudited. Ya. Lalu kemudian juga di kementerian lembaga lainnya kita paham banyak sekali menjalankan sekolah-sekolah kedinasan, tapi juga menjalankan prodi umum atau sekolah-sekolah umum ini pun juga anggarannya dibiayai dari anggaran pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saja anggaran 20% pendidikan sesuai mandat konstitusi bisa dipergunakan maksimalnya untuk pembangunan sekolah. Kita pernah ingat dulu ada SD Impres tahun 70-an sampai tahun berapa ya? 70-an. Sekarang SD Impres itu sudah boleh sudah habis. Belum pernah ada satu gerakan, misalnya SMP Impres atau SMA Impres, karena yang paling banyak itu adalah kurangnya SMA dan kurangnya SMP. Nah, apabila anggaran pendidikan ini bisa dibantu untuk mengembangkan tadi konsep SMP Impres dan SMA Impres, mungkin permasalahan zonasi ini bisa berkurang. Mungkin sementara itu dulu, nanti dia bisa. Terima kasih.